Bab 466. Aku ingin hidup lebih lama. Di atas altar, monster yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti pada saat ini. Mereka dengan rakus menatap Violin Wei dan Mileye di bawah, siap menyerang kapan saja. Berdiri di tengah altar, Violin Wei memejamkan matanya sedikit, tidak tahu sedang memikirkan apa. Dan Mileye berada di belakang Violin Wei. Setelah beberapa saat, melihat bahwa Violin Wei masih diam dan tidak melakukan apa-apa, Mo You mengerutkan kening di luar. Dia menatap Violin Wei di tengah altar. Setelah waktu yang lama, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kamu adalah tubuh bayangan. Tubuh bayangan. Di tengah altar, Violin Wei membuka matanya dan menatap Gilbert Mo, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Mendengar kata-kata Violin Wei, wajah Gilbert Mo langsung menjadi sangat jelek, sementara mulut Violin Wei sedikit terangkat. Bukankah kamu mau mengulur waktu? Ayo, aku akan menemanimu. Gilbert Mo melirik Violin Wei dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, lelaki tua di atas pilar panjang itu tiba-tiba berkata dengan cemas, "Kakak Mo You, kamu." Gilbert Mo berhenti dan berkata dengan lembut, "Maaf, aku tidak pernah mengira akan seperti ini." Wajah lelaki tua itu langsung menjadi gelap. "Mungkinkah kamu akan pergi seperti ini?" Gilbert Mo tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Karena orang-orang klan Moke telah setuju untuk bergabung dengan tanah asing, tentu saja tidak akan meninggalkan sekutu dan mengabaikan mereka." Setelah itu, sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di sekitar kolom panjang. Ada sekitar 20 pria berpakaian hitam, masing-masing memegang busur hitam dengan panah di talinya. Gilbert Mo berkata, "Kakak Nelson Gu, dia hanya bayangan tubuh, kamu harus bisa menghadapinya di negeri asing. Apalagi Mileye ini ada di altar, jika ingin klan Moke mengambil tindakan, juga bisa, tapi kami menginginkan setengah harta di tubuh Mileye." Wajah Nelson Gu sedikit berubah, dia melirik Gilbert Mo, dan kemudian tersenyum, "Kakak Mo benar, dia hanya tubuh bayangan. Aku bisa menghadapinya sendiri, tidak perlu bantuan klan Moke lagi." Gilbert Mo mengangguk sedikit, "Aku ingin bergegas ke tembok besar pemakaman, saudara Gu, hati-hati." Nelson Gu buru-buru berkata, "Sampai jumpa." Mo You tidak mengatakan apa-apa lagi dan menghilang di ujung sana. Setelah Mo You menghilang, panah berpakaian hitam di sekitar pilar juga mundur. Di atas pilar panjang, lelaki tua itu menatap Violin Wei, pemimpin istana. Lelaki tua itu akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, "Selama kamu menyerahkan Mileye ini, aku akan segera mundur dari negeri asing, dan tidak akan pernah bermusuhan dengan Star Territory Wei Yang." Violin Wei melirik lelaki tua itu dengan dingin, lalu menatap Mileye, meraih Mileye di udara. Dengan genggaman ini, ruang di sekitar Mileye segera mulai mengembun lapis demi lapis, dan akhirnya ruang-ruang ini menjadi penghalang untuk melindungi Mileye. Melihat adegan ini, ekspresi lelaki tua di atas pilar panjang itu tiba-tiba berubah, "Bunuh." Pada saat ini, Violin Wei tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pilar panjang. Kemudian dia menamparkan pilar panjang itu dengan telapak tangannya. Duar. Kolom panjang langsung hancur. Untuk sesaat, seluruh altar mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, monster yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah di altar. Jeritan terus terdengar. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Mileye. Anjing Kaisar. Setelah anjing kekaisaran keluar, ia mulai dengan panik melahap monster-monster itu di tanah. Milea. Pada saat ini, Violin Wei telah muncul di depan beberapa pilar panjang lainnya.
Setelah beberapa saat, pilar-pilar panjang hancur satu demi satu, dan monster yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis. Monster-monster itu tidak bisa mendekati Violin Wei sama sekali. Terutama pada saat ini, ketika Violin Wei menembak tanpa ragu. Melihat adegan ini, lelaki tua di udara akhirnya panik. Dia tidak menyangka bahwa tubuh bayangan Violin Wei akan sangat menakutkan. Ini hanya bayangan tubuh. Segera, seluruh altar hancur. Lelaki tua itu tidak ragu-ragu, berbalik dan berlari. Di udara, Violin Wei menatap dingin pada lelaki tua di langit, melarikan diri. Mimpi saja. Setelah itu, dia meraih tangan kanannya ke depan, lalu meremasnya dengan ringan. Di ujung langit, tubuh lelaki tua itu hancur. Di udara, Violin Wei menatap Mileye, yang berkata dengan lembut, "Apakah kamu?" Violin. Violin Wei menatap Mileye dengan dingin, "Kembalilah." Suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan ruang hampa di depan Mileye langsung terbelah. Mileye akan masuk, ketika anjing kekaisaran tidak jauh tiba-tiba berkata, "Tunggu, tunggu. Tunggu sampai aku kenyang." Mendengar ini, mulut Mileye berkedut sedikit. Bahkan, dia tidak menyangka anjing kaisar akan bangun tiba-tiba. Sebelum itu, ia tertidur. Tapi tidak apa-apa, memiliki anjing kaisar sama dengan satu pembantu super lagi. Violin Wei tidak peduli lagi dengan Mileye dan anjing kekaisaran, dia berbalik dan mengejar mereka di kejauhan. Mileye ragu-ragu, tapi tetap memilih untuk tidak mengikuti. Tidak ada gunanya sama sekali kalau dia pergi, itu hanya akan menyusahkan pihak lain. Dan pertanyaan dalam hatinya, dia tidak memilih untuk bertanya saat ini, tetapi, menurut tebakannya yang salah, Violin Wei ini seharusnya adalah gadis kecil yang dia temui di dunia kincang. Pada saat ini, anjing kekaisaran telah memakan semua mayat monster di tanah. Anjing kekaisaran menepuk perutnya, lalu berjalan di depan Mileye. Dia melirik Mileye, lalu cegukan. "Milea." Anjing kekaisaran memandang Mileye dari atas ke bawah. "Wah, kamu menjadi jauh lebih kuat." Mileye tersenyum dan berkata, "Ayo kembali dulu. Apa yang akan kamu lakukan kembali?" Anjing kaisar tiba-tiba bertanya. Mileye bertanya, "Mengapa kamu tidak kembali?" Anjing kekaisaran menoleh untuk melihat sekeliling, kemudian berkata, "Aku bisa merasakan aura banyak monster di tempat ini. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mencoba?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara kaisar anjing, apakah kamu yakin?" Anjing kekaisaran mengangguk, sangat yakin. Mileye menyeringai, "Aku juga mau." Ditangkap oleh seseorang dari negeri asing tidak diragukan lagi sangat memalukan baginya, dia benar-benar tidak mau kembali seperti ini. "Ayo." Anjing kekaisaran kembali langsung ke menara penjara alam, sementara Mileye menyembunyikan auranya melalui aura chaos, dan segera, dia menghilang di tempat. Di hadapan negeri asing ini, dia secara alami tidak akan melawan orang lain secara langsung. Dia bersembunyi di kekacauan, kecuali jika itu adalah master, jika tidak, mereka tidak akan menemukannya. Terlebih lagi, Violin Wei jelas bermasalah dengan para master yang kuat di negeri asing dan sekarang adalah waktu terbaik untuknya. Segera, Mileye mengejar ke arah yang ditinggalkan Violin Wei. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke kota kuno. Di atas kota kuno, ada ledakan dari waktu ke waktu, dan seluruh dunia bergetar. Merasakan adegan ini, sudut mata Mileye melonjak. Tak perlu dikatakan, itu pasti Violin Wei yang bertarung melawan master asing. Mileye tidak begitu peduli. Dia diam-diam menyelinap ke kota. Setelah beberapa saat, dia datang ke istana terbesar di kota.
Ada dua kata hitam di atas istana, istana spiritual. Mileye menyelinap masuk diam-diam. Di istana, dia tidak merasakan aura yang kuat. Jelas, penguasa negeri asing telah dikendalikan oleh Violin Wei. Mileye buru-buru menyelinap ke aula utama, kemudian mulai menjarah dengan cepat. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mileye meninggalkan aula. Dia akan pergi ketika anjing kekaisaran tiba-tiba berkata, "Pergi ke kanan." Mileye bertanya, "Mengapa?" Anjing kekaisaran berkata, "Ada monster di sana." Mileye berpikir sejenak, lalu menukik ke kanan. Dia tahu bahwa anjing kekaisaran melahap monster-monster ini. Itu harus bisa pulih dari cedera. Anjing kaisar saat ini, cederanya seharusnya tidak sepenuhnya pulih. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke altar yang persis sama dengan tempat dia terjebak sebelumnya. Di pilar panjang ini, bentuk monster yang tak terhitung jumlahnya dilukis. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara kaisar anjing, tidak satu pun dari mereka yang dibebaskan." Anjing kekaisaran berkata, "Bodoh, apa aku tidak masuk?" Suara itu jatuh. Cahaya hitam terbang keluar dari dada Mileye. Cahaya hitam itu langsung menghilang ke dalam kolom panjang. Setelah beberapa saat, kolom panjang itu bergetar hebat. Mileye menoleh untuk melihat ujung langit di kejauhan. Sekarang dia hanya berharap Violin Wei dapat melemparkan sedikit lebih banyak. Jika tidak, Master eksotis ini sangat mungkin menemukan sisi ini. Pada saat itu, baik dia maupun anjing kekaisaran tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, anjing kekaisaran berlari keluar, ia tumbuh sedikit lebih besar. Mileye hendak berbicara, tetapi anjing kekaisaran bergegas langsung ke kolom panjang lainnya. Mileye memiliki garis hitam di seluruh wajahnya, bocah ini kecanduan makanan. Pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba bergetar hebat dan Mileye buru-buru berbalik untuk melihat ke langit. Dalam kehampaan langit, Violin Wei memegang kepala berdarah di tangan kanannya. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang lelaki tua berbaju abu-abu, dengan 4 naga hitam mengambang di sekitar lelaki tua itu. Orang tua itu memandang Violin Wei, ada sedikit ketakutan di matanya selain rasa dingin. Orang tua itu menatap Violin Wei, pemimpin istana, "Tujuan kita hanya Mileye, kenapa kamu melakukan ini untuknya?" Violin Wei tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai, wajah lelaki tua itu berubah, tangannya terbanting ke depan. Dalam sekejap, 4 naga hitam di sampingnya meraung di depannya. Bum bum bum. Ruang hampa di sekitarnya bergetar ketakutan, seolah-olah akan pecah. Sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, langit kembali tenang. Lelaki tua berbaju abu-abu itu mundur beberapa ratus meter. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menatap Violin Wei, pemimpin istana. "Penguasa klan Moke sudah menyerang tembok besar surga pemakaman. Jika kamu tidak kembali, kekuatan tubuh utamamu tidak pada puncaknya. Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini bersama orang tua ini?" Violin Wei mengepalkan tangan kanannya perlahan dan tidak berbicara. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata lagi, "Pemimpin istana, Tuan Istana Wei Yang, jika tubuhmu utamamu ada di sini, orang tua itu tidak bisa benar-benar mengalahkanmu, tetapi kamu hanyalah tubuh bayangan. Jika kamu ingin membunuh aku, takutnya tidak semudah itu. Sedangkan tembok besar pemakaman, jika pelukis Star Territory Wei yang tidak mengambil tindakan, siapa yang dapat menghentikan Moke?" Violin Wei tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, ruang di kejauhan bergetar ketakutan, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu mundur dengan kasar. Violin Wei tidak memilih untuk terus menembak, dia berbalik dan menghilang ke langit yang jauh. Ketika Violin Wei pergi, dia menatapnya dengan dingin ke kanan. Dan setelah dia menghilang sepenuhnya,
Tidak jauh ke kanan, tawa ringan tiba-tiba terdengar. Bagus sekali. Saat suara itu jatuh, ruang hampa tiba-tiba terbelah. Seorang pria dengan api hitam keluar. Orang tua berpakaian abu-abu itu berjalan ke arah manusia api dan berkata dengan lembut, "Apakah ini pemimpin istana?" Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk, "Ya." Pria api itu berkata dengan lembut, "Dia sangat kuat." Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, "Kapan kamu akan bertindak?" Pria api menggelengkan kepalanya, "Kami telah memberitahu istana bintang spiritual mistik, tinggal menunggu jawaban mereka." Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke ujung langit. Orang-orang kita seharusnya mencapai istana bintang spiritual mistik. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, di aula istana bintang, penguasa istana bintang spiritual mistik menatap pria berjubah hitam di depannya, "Mileye, apakah kamu yakin?" Pria berjubah hitam itu mengangguk, "Iya, orang ini. Orang ini memiliki harta itu." Penguasa istana bintang spiritual mistik bersandar di kursi. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Jangan bercanda. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi." Bersambung.